Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Iip Wijayanto, dalam program Solusip, Solusi Asik dari Pak Iip, ya. Insya Allah selama 15-20 menit ke depan kita akan bersama-sama di dalam program ini untuk membahas berbagai problematika berkaitan dengan kehidupan, ya, pekerjaan, pergaulan, ibadah, muamalah, kemudian rumah tangga, dan tidak lupa juga persoalan cinta, ya. Nanti kalau ada yang mau dibahas di dalam program ini, silahkan WA ke nomor yang ada di bawah ini, ya, dengan mengetikkan hashtag solusip, ya. Setelah itu ketik pertanyaannya apa, nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Jadi kenapa di hashtag solusip, ya tentu biar saya bukanya gampang, ya, karena yang japri itu banyak dan saya capek kalau harus jawab chatting satu-satu dengan japri. Tapi kalau seperti ini itu lebih mudah bagi saya untuk menjawabnya, ya. Baik, jadi kita tayang insya Allah stripping itu tayang setiap malam seperti sinetron itu, ya. Jadi sinetron itu lagi musimnya stripping, kita juga harus stripping, ya. Setiap malam tayang jam 9 malam, ya. Jadi ditunggu. Dan seperti biasa saya sudah ngeprint beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang akan saya bahas. Dan seperti biasanya saya ngeprintnya gede-gede banget karena matanya sudah betul-betul menyerah kalau melihat huruf-huruf yang kecil, ya. Ya, semoga kondisi penglihatan saya tetap prima, layaknya orang-orang yang memasuki usia 40 tahun, ya, sehingga tidak perlu berobat ke dokter. Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua calon yang serius, calon suami yang serius mendekati saya. Yang satu agamanya baik, tapi pekerjaannya belum mapan. Yang satu sudah mapan, tetapi baru proses belajar agama. Mana yang harus saya pilih? Ya, ini beruntung ini, punya dua calon suami, karena banyak yang japri ke saya, bahkan calon saja belum pernah ada yang mendekati, ya. Jadi kalau punya pilihan begini, yang pertama, istikharah, bertanya kepada Allah mana yang terbaik. Yang kedua, gunakan koridor atau kerangka yang sudah digariskan oleh Islam. Jadi dalam bab memilih calon jodoh itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, tankihul mar'ah li arba'ah, li maliha, li jamaliha, li nasabiha walidiniha, fa'alaika bizatiddin taribat yadak. Jika engkau akan menikahi seorang perempuan, hadis ini juga berlaku untuk seorang perempuan yang akan memilih calon suami, ya. Maka biasanya orang akan memilih karena 4 hal. Yang pertama karena mal, karena harta. Yang kedua karena jamal. Jamal itu cantik atau tampannya. Yang ketiga karena faktor nasabnya, garis keturunannya. Anak orang terpandang atau tidak, anak tokoh atau tidak, ya. Kemudian anak orang kaya atau tidak. Nah, itu faktor nasab. Yang keempat karena faktor din, agama. Fa'alaika bizatiddin taribat yadak.
Tetapi jika engkau pilih karena faktor dinnya, agamanya, fa'alaika bizati din taribat yadak, maka kedua belah tanganmu akan diberkahi, kata Nabi. Kalau kedua belah tangan ini diberkahi, maka dia akan melakukan semua hal yang baik. Tangan ini akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa dia digunakan untuk hal-hal yang baik. Begitu juga kedua belah tangan yang Allah berkahi, itu nyentuh apa saja, berikhtiar apa saja, insya Allah akan menjadi rezeki bagi dirinya dan bagi seluruh anggota keluarganya, khususnya istri yang dia cintai itu. Ya, nah maka kita kembalikan kepada dalilnya, fa'alaika bizatid din taribat yadak. Maka yang paling utama memilih karena faktor agama. Jadi kalau ada pilihan yang demikian, saya pikir ini pilihan yang mudah saja. Maka pilih seseorang yang agamanya baik. Walaupun mungkin kelihatannya pekerjaannya belum mapan saat ini, masih serabutan dan seterusnya. Semoga dengan pernikahan tadi pintu rezekinya akan Allah perlebar. Yang kelihatannya sekarang belum mapan jadi lebih mapan. Yang kelihatannya sekarang serabutan menjadi punya tujuan. Yang sekarang kelihatannya belum punya apa-apa, tetapi dengan didampingi oleh manajer yang baik, istri yang hemat, yang bersahaja, yang bisa mengelola keuangan suaminya dengan baik, tidak boros, maka insya Allah semoga dengan pernikahan itu dari tidak punya apa-apa bisa punya apa-apa. Ya, oke, itu yang bisa saya jawab. Kemudian yang kedua, sudah ngeprintnya besar pun masih bacanya agak sulit. Sepertinya harus beli kaca pembesar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya sudah tidak ada. Saya baru belajar sholat. Orang tua selama hidup belum sholat. Jika saya doakan mereka, apakah doa saya sampai kepada mereka? Baik. Ya, jadi usaha itu perlu ya. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, itu tidak hanya selama mereka hidup, juga setelah mereka tidak ada. Cara berbuat baik kepada orang tua itu bagaimana? Ya, menjaga nama baik mereka, menjaga silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka. Ya, jadi dulu misal ketika kita menikah, teman-temannya orang tua datang semua tuh ke acara pernikahan kita misal ya. Nah, sekarang setelah orang tua tidak ada, maka yang menjalankan fungsi silaturahmi itu tadi adalah anak-anaknya. Kemudian berbuat baik dengan orang tua itu juga membayarkan hutang-hutangnya jika selama dia hidup dia punya hutang, baik hutang uang, hutang janji, dan seterusnya ya. Begitu. Jadi jangan kemudian misal orang tua sudah mewakafkan sebidang tanah untuk kepentingan ibadah, untuk masjid, untuk pesantren, tahu-tahu ahli warisnya ngambil. Nah, itu kasihan orang tuanya. Ya, selama hidup dia ahli ibadah begitu, kemudian setelah wafat dia sudah tenang-tenang di alam barzah, tetapi ahli warisnya khianat, kemudian bisa saja mereka akan nyangsang. Nyangsang itu posisinya di antara dunia fana dan alam barzah. Kenapa? Karena ada janji yang dikhianati oleh ahli warisnya, ya. Termasuk juga berbuat baik kepada orang tua yang sudah tiada, yakni dengan cara mendoakan mereka, ya.
Apakah doa yang kita panjatkan itu sampai atau tidak? Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha yang terbaik. Kita berdoa semoga alam kubur mereka lapang ya. Diangkat azab kuburnya, diberikan kenikmatan dari sisi Allah ya. Nah, syarat agar doa itu sampai yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa doa yang sampai itu tidak semua doa juga kan, tetapi ada persyaratannya. Jadi beliau bersabda, "Idza matal insanun qata'u anhu a'maluhu illa min salasah." Jika ada orang yang sudah mati, maka terputuslah urusannya dengan seluruh urusan dunia ini selesai sudah. Illa min salasah, kecuali untuk 3 kepentingan saja. Yang pertama, illa min sodakatin jariyah. Jadi sedekah jariyah yang mereka belanjakan selama mereka hidup ya. Apakah mereka itu memang rajin sedekah? Apakah mereka pernah mewakafkan sesuatu untuk kepentingan umat, untuk kepentingan ibadah, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, au ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, tentu secara ikhlas ya. Nerima gaji boleh tidak kalau kita berprofesi sebagai dosen, sebagai guru? Ya boleh ya, tapi ya tidak apa itu namanya komplain terus ya. Ini gaji kok tidak naik-naik, ini kok gaji ke-13 kok tidak cair-cair. Nah, itu namanya kurang ikhlas ya. Tidak pasang tarif juga ketika misal dia menjadi seorang guru agama, seorang ustadz ya, yang banyak dimintai nasihatnya, diminta ngisi pengajian ke sana kemari, ya kalau dikasih ya diterima, agar tidak melukai hati orang yang memberikan berapapun besarannya, tetapi tidak ngarani, tidak pasang tarif ya. Kemudian yang ketiga, au waladin salihin yad'ulahu, doa dari anak, cucu, cicit, mantu, canggah dan seterusnya, tetapi yang saleh. Jadi dari pertanyaan ini saya pikir menarik ini tadi ya. Jadi ada pernyataan bahwa dalam proses belajar agama, kita ini kan belajar agama tujuannya untuk menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang saleh. Semoga ketika kita ini menjadi anak-anak keturunan yang saleh, doa yang kita sampaikan kepada orang tua kita menjadi doa yang tersampaikan, apapun kualitas orang tua tadi selama mereka masih hidup ya. Oke, itu saya pikir yang bisa saya jawab ya. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya, maaf, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga ya, saya ingat terus dengan mantan. Bagaimana cara agar saya bisa lupa? Wah, ini pertanyaan yang paling sering muncul ya. Ingat terus dengan mantan dan tidak bisa melupakannya atau gagal move on. Ya biasa saja. Manusia itu selama otaknya sehat, dia tidak akan pernah bisa melupakan, apalagi terhadap orang, terhadap kenangan yang begitu membekas di dalam kehidupannya. Saya juga, seluruh guru-guru saya sejak SD sampai perguruan tinggi, saya ingat semua karena bagi saya mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup saya. Ya, apalagi mantan itu tadi, mantan berjalan setahun, 2 tahun, 5 tahun, setiap hari bersama, komunikasi, sulit untuk melupakan, bahkan mungkin tidak bisa dilupakan ya. Karena itu tidak usah dilupakan, karena semakin kuat orang berusaha untuk melupakan,
semakin tidak bisa. Semakin berusaha dia melawan memori dan perasaannya tadi, maka kenangan tadi akan menjadi semakin kuat menguasai dirinya. Maka yang paling penting sekarang dilakukan adalah lanjutkan hidup. Berdamai dengan takdir. Toh kita sudah berusaha yang terbaik, kita sudah berkorban, sudah memberikan penjelasan, semua cara yang halal sudah kita lakukan. Lah kalau dia tidak mau dengan kita, terus mau ngapain lagi? Maka yang bisa dilakukan oleh manusia setelah dia berusaha yang terbaik, setelah dia berdoa, maka pasrah. Ya, kembali kepada takdir Allah. Kalau tidak berjodoh, ya bisa saja mungkin dia sekarang bersama orang lain, kemudian mereka berpisah, ya, dan kemudian belum tentu juga kembali ke kita kalau tidak jodoh. Tapi kalau kemudian memang jodoh, serumit apapun jalannya, sesulit apapun perjalanannya, seterjal apapun tanjakannya, sehebat apapun tantangannya, pasti akan ada jalan dan keajaiban untuk bisa kembali bersama. Karena itu pasrah itu penting. Karena dengan pasrah itu akan membantu kita. Paling tidak ngurang-ngurangi energi untuk berpikir tentang yang bersangkutan. Nah, ngapain kita jungkir balik berpikir tentang dia? Kita khawatir terus tentang dia. Wong dia saja sudah tidak ingat kok dengan kita, ya. Yang bisa kita lakukan sekarang, ya berdoa yang baik-baik untuk kehidupannya, untuk kemaslahatannya. Kalau dia sudah berkeluarga, semoga menjadi keluarga yang baik, karena sebuah doa yang baik itu juga akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Dengan berdoa yang baik, kita akan menjadi orang-orang yang mudah memaafkan. Daripada berdoa yang jelek-jelek, itu justru akan mudah jadi pendendam, merawat kebencian, merawat kedengkian, iri hati, dan itu tidak baik untuk hati kita. Ya, banyak orang yang sakit, stroke dan lain-lain, itu karena terlalu banyak dendam, terlalu banyak persoalan-persoalan yang dia tidak bisa memaafkan persoalan tadi. Jadi kepikiran terus, ya. Jadi umur 40, teman-teman saya lihat ubannya sudah penuh. Terlalu banyak mikir rupanya. Ya, jadi belajar ikhlas dan pasrah, ya. Jadi ikhlas itu ya bukan kemudian kita pasrah bongkoan saja begitu, tidak. Toh kita sudah berusaha yang terbaik. Kalau kemudian kita sudah berusaha yang terbaik untuk mendapatkannya, untuk mempertahankannya, dan ternyata memang belum saatnya, kita pasrah saja dan kita lanjutkan hidup. Semoga seiring perjalanan waktu, semua kenangan-kenangan yang pahit itu ketika dikenang akan menjadi terasa indah. Begitu yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat ya, dan semoga memberikan nilai tambah untuk kita semua dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.